Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sahabat-sahabat dari Vibrasi, kita akan berdiskusi tentang masalah-masalah kenegaraan yang sangat penting. Termasuk yang masalah yang sangat hangat sekarang ini adalah tentang kemelut atau ya boleh dibilang perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama, ya, di pengurusan PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, untuk membincangkan masalah ini, kita mencoba untuk tidak hanya memperbincangkan, tapi juga mencoba mencari solusi bagaimana penyelesaian terbaik untuk supaya dua kubu yang sedang berseteru sekarang ini antara Ketua Umum dan juga Rois Am bisa katakanlah islah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Untuk itu sahabat-sahabat Vibrasi, kita sedang berbincang dengan tokoh kita yang sangat kompeten, yang sangat penting untuk hadir dan bicara masalah tersebut, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13 yang menjabat dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Beliau juga pernah menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI sampai Ketua MUI, kemudian juga di NU, demikian juga sekarang posisinya sebagai Akwan. Mustasyar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang tentu saja dawuhnya akan sangat penting untuk didengar oleh semua kalangan, wabil khusus oleh masyarakat kaum Nahdliyin di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Kiai, tentang kemelut di tubuh Nahdlatul Ulama, sebenarnya apa yang terjadi, ya, dan bagaimana solusinya? Itu aja yang pengen didengar orang banyak. Ya, sebenarnya kalau sebab awalnya, pemicunya itu kan ya kita tidak begitu tahu persisnya, ya. Iya. Tapi yang justru terjadi itu kan sekarang adanya pemakzulan. Iya. Ketua Umum oleh Surya. Nah, itu problem. Ya, problem pertama itu problem organisatoris. Karena menurut kita, kalau apabila Rais Am ataupun Ketua Umum menurut konstitusi itu dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar, maka dilakukan muktamar luar biasa. Jadi yang bisa mengadili kedua orang ini, karena kedua orang ini mandataris muktamar, maka menurut konstitusi adalah muktamar luar biasa. Artinya tidak bisa forum lain. Jadi kalau yang tidak itu kok inkonstitusional. Oh, itu iya. Walaupun sudah diputuskan oleh Rois Am sebagai pucuk tertinggi dari PBNU kan, Rois Am, ya. Iya betul, tapi kan dibatasi oleh konstitusi. Dibatasi anggaran oleh dasar. Anggaran dasar. Okay. Kewenangan yang diberikan itu ketertinggi kepemimpinan itu kan yang sifatnya irsyadiyah, memberi petunjuk, taujihiyah, mengambil arahan, mengawasi, mengkoordinasi, tapi tidak sampai kepada pemakzulan. Nah, ketika melampaui itu, kalau sudah masalah pemakzulan, itu forumnya adalah muktamar luar biasa. Jadi itu prihatin. Ya, mestinya Surya itu mengawal konstitusi, justru melanggar konstitusi. Oh, bisa dibilang melanggar konstitusi, ya? Iya, kan melampaui. Nah, jadi saya kira itu di situ anunya itu ada problemnya. Dan kedua, tidak biasa tradisi NU seperti itu. Saya bilang kemarin juga bahwa kalau orang NU itu kalau mustus penting-penting itu bukan hanya pengurus, tapi ada di luar pengurus, ada masyayikh, ada apa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu kalau mau mutus penting nanya dulu ke Khalil Bangkalan, karena beliau itu dianggap Syaikhin Basir. Guru yang sangat penting, yang waskito. Jadi banyak ulama-ulama ini enggak, urusan NU dianggap urusannya pengurus. Itu kan tidak sesuai tradisi.
Kemudian masalah yang dituduhkan yang oleh mereka disebut sebagai qat'i, itu saya kira masih dipersoalkan. Qat'i seperti apa? Qat'i dalam arti kan menurut pengertiannya kan jelas, yang sudah jelas. Jelas. Padahal belum tentu ini. Belum ditabayun, belum ditahqiq, belum melalui proses Klarifikasi. atau pengadilan. Karena memang Surya bukan lembaga pengadilan, bukan lembaga tahkim dia itu. Ini kita ngobrol tidak dalam rangka memihak kepada kubu A atau kubu B, nggak ada ya? Tidak. Ini kita ngomong objektif aja ya. Hakim, karena tidak diproses secara. Kemudian bobot kesalahannya itu apa sudah sampai kepada tingkat pemakzulan itu masih harus diklarifikasi, harus diuji dulu. Jadi dalil-dalil qat'i itu nggak masuk di situ. Sesuatu yang belum bisa dikatakan qat'i. Bobotnya, standarnya apa. Nah, tapi yang lebih penting daripada itu. Jadi kan diputuskan oleh lembaga yang tidak kompeten, dilakukan melalui forum yang tidak konstitusional, masalahnya sendiri belum secara jelas melalui proses peradilan yang seharusnya terjadi melalui proses tabayun, tahqiq dan sebagainya itu. Jadi ini bermasalah. Nah, yang kita inginkan itu sebenarnya adalah memediasi supaya jangan ada rais am atau ketua umum diturunkan secara di tengah jalan. Dengan cara pemakzulan. Tidak hormat. Oh, tidak hormat itu ya, pemakzulan namanya. Tidak hormat. Tapi kita ingin itu turun dengan cara bermartabat, terhormat, dan landingnya itu smooth, soft landing. Soft landing. Jadi jangan salah. Alangkah kita malunya NU sebagai organisasi ulama kok rais amnya diturunkan secara tidak hormat, dimakzulkan, ketua umumnya dimakzulkan. Ini yang kita hindari itu. Makanya itu kita supaya islah, supaya kita jangan ada rapat kemarin ini rapat pleno untuk memutuskan mengganti. Jangan calling down. Kita minta calling down, kita bicarakan secara jernih, kita bahas supaya kalaupun turunlah. Tapi secara terhormat. Mengundurkan diri misalnya. Ya, terhormat, jangan pakai pemakzulan seperti itu. Kiai keberatan dengan terminologi atau istilah pemakzulan itu ya? Ya iyalah. Bagaimana kita tidak ada dalam tradisi NU itu. Kita malu sekali. Malu lah, iya. Kok pemimpin tertingginya dimakzulkan. Nanti bisa-bisa kalau gitu ketua umum dimakzulkan, bisa-bisa rais amnya dimakzulkan juga. Iya, saya khawatirnya itu kalau itu boleh. Tiap bulan ganti ketua umum. Besok rapat lagi ganti ketua umum. Besok rapat lagi. Makanya diberikan batasan. Bahwa untuk urusan pelanggaran berat oleh ketua umum itu forumnya di Munaslup. Jadi bukan seperti kalau kan tidak gampang menyelenggarakannya. Maksudnya itu mencegah. Nah, maaf saja. Walaupun Surya kan bukan orang yang wa ma yantiqu 'anil hawa. Iya. In huwa illa wahyu. Ya, wahyu yuha. Dan mereka bukan kelas ashabul maqam. Bukan, ya. Seperti Hadratus Syaikh Asy'ari, Wahab Hasbullah, ya Basri Sansuri, itu kan ashabul maqam. Ya. Itu aja dibatasi. Ini lagi. Maka perlu ada pembatasan itu. Tanpa kemenangannya itu kan tidak kemudian tanpa batas. Itulah maka konstitusi mengatur, anggaran dasar mengatur. Jadi menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi di PBNU ini, satu-satunya forum untuk kemudian mempertanyakan, mengklarifikasi dan segala macamnya itu untuk rais am dan ketua umum adalah muktamar luar biasa. Kalau di luar masa periode tidak diberi kewenangan oleh konstitusi. Ya, artinya
forumnya satu-satunya adalah lewat muktamar atau muktamar luar biasa. Iya, betul. Tunggu muktamar nanti yang cuma tinggal sebentar lagi kan, betul. muktamarnya, atau muktamar luar biasa kita bikin yang melibatkan banyak pihak, iya kan? Itu Mencapai quorum ke situ, bukan urusan elit dari Suriah dan Rais Am kan gitu, Kiai? bukan urusan itu. Itu konstitusi mengaturnya begitu, konstitusi NU itu. Nah, forum Islah kemudian yang bikin rapat di Jombang, Tebu Ireng kemarin di Jombang, terus Kiai datang tapi secara Zoom ikut. Itu forum apa sebenarnya? Tujuannya apa itu? Ya, forum keprihatinan dari Mustasyar dan Kiai Sepuh. Oh, Mustasyar dan Kiai Sepuh ya. Itu untuk coba memediasi supaya ini dihentikan dan kita berunding supaya tidak terjadi polemik yang terus berkelanjutan itu. Jadi forum Mustasyar saya bilang begitu ya, yang Kiai Sepuh ini peduli dan menilai bahwa proses pemakzulan ala Syuriah terhadap Ketua Tanfidiyah, Ketua Umum, ini tidak sah gitu ya. Tidak inkonstitusional. Inkonstitusional ya. Iya. Karena tidak sesuai dengan konstitusinya, anggaran dasar, rumah tangganya. Gitu. Ini nanti direken nggak pendapat dari Mustasyar dan ya sampai hari ini belum. Pak Wan belum nggak direken ya, dicuekin ya. Masih dicuekin. Masih dicuekin. Iya. Terus apa langkah selanjutnya ini? Ya kita lihat saja nanti langkah selanjutnya apa. Kita belum itu seperti apa. Itu kita akan lihat. Ya kayaknya lebih condong ke Ketua Umum ya daripada Rais Am. Tidak. Saya bilang saya mau diturunkan, Ketua Umum mau diturunkan, silahkan saja. Tapi caranya secara terhormat, ya lewat acara itu forumnya. Iya, terhormat gitu. Dengan cara yang bermartabat, soft landing. Jangan dimakzulkan begitu. Kalau iya terjadi pemakzulan ini pertama dalam sejarah NU ya? Pertama dalam sejarah NU dan buruk, itu catatan buruk menurut saya. Bayangan Kiai nanti perburukannya itu atau pemburukannya itu sampai sejauh mana? Misalnya ini kan Ketua Umum dimakzulkan. Iya. Bisa nggak pada akhirnya nanti itu rame bikin kekuatan malah memakzulkan dari Rais Am? Ya itu yang justru kita ingin hindari itu hal yang seperti itu. Ya Allah. Saling memakzulkan. Jangan saling memakzulkan tuh. Bahwa kita itu sayang pada NU lah. Jadi ini semata-mata untuk kepentingan jamiah ya? Jamiah saja. Limaslahatil jamiah. Lil maslahatil jamiah. Iya, al-jami' wal jam'iyah. Semuanya kemaslahatannya. Jangan membuat citra buruk. Ini kan amanah yang ditinggalkan oleh para muassis itu. Kok ya kita membuat citra buruk sih? Tapi kan sudah ada pleno ya? Ya itulah yang kita cegah, jangan sampai ada pleno menunjuk itu. Artinya dengan begitu, maka keputusan-keputusan dari Suriah yang dipimpin Rais Am itu batal demi hukum ya? Harusnya. Iya, kalau sudah yang bermasalah, maka keputusan-keputusan berikutnya yang mendasarkan yang pertama, masalahnya pertama, kullu ma yatawalladu minhu, ya masalah. Jadi tasalsulil masalah. Jadi masalah beranak pinak jadi masalah semua. Itu. Kalau asalnya masalah, buntutnya pasti masalah semua. Masalah. Nah, itu panjang sekali. Nah, kita cegah itu sebenarnya, kita aturlah dengan cara yang baik, gitu. Tapi kalau tidak salah ada 4 butir keputusan Forum Mustasyar sama Tebu Ireng ya. Yang mengatakan salah satunya adalah itu tidak pemakzulan itu tidak berdasar, kemudian juga tapi ada juga kesalahan yang harus diklarifikasi dulu. Yang harus diklarifikasi. Iya. Artinya forum juga mengakui ada kesalahan dari Ketua Umum ya. Tuduhan dari pihak sana itu ada kesalahan dan tuduhan itu harus diklarifikasi dulu. Ditabayun dulu, ditahqiq dulu. Kesalahan fatalnya itu apa sampai kepada tingkat itu, pada pemakzulan itu, dan ada forumnya lagi.
Ya, itu dalam forum muktamar luar biasa. Kalau Jadi, itu mau dipersoalkan. klarifikasinya nanti melalui forum MLB ini, Iya, muktamar luar biasa. kalau yang dianggap itu ya MLB. Oh, Menurut anggaran dasar begitu. Kalau Ya, memang kalau- tujuannya, kalau tujuannya fatal gitu ya, iya, misalnya. melanggar anggaran dasar. Anggaran Iya, dasar, melakukan pelanggaran berat pelanggaran berat terhadap anggaran dasar. rumah tangga. Itu forumnya muktamar luar. Bisa nggak forumnya itu merupakan pertemuan Syuriah dan Tanfidiyah kumpul gabungan gitu bisa ya? Ya, kalau itu tidak mempersoalkan itu, artinya semacam islah itu bisa. Tapi kalau itu yang dipersoalkan dan harus seperti itu, ya forumnya Forum luar biasa. Iya, mau tidak mau ya. mau tidak mau konstitusinya Iya, ngaturnya iya. begitu. Iya, iya. Jadi solusinya kan sebenarnya gampang ya. Iya. Maksud saya jangan mau adu menang-menangan kayak begini. itu. Iya kan? Iya. Ini kan akhirnya kan ketua umum show off. Iya. Kekuatan, Iya, kekuatan Rais Am dan Surya begitu. Betul. Terus berlanjut begitu. kan? Berlanjut itu. Jadi namanya menimbulkan tafarruq, taghadub, takhasum. Perpecahan, saling bermusuhan dan saling membenci dan saling membenci. Ya, artinya forum mustasyar ini lebih mempersoalkan prosedurnya, Iya. tata caranya aja Dan ya, juga masalahnya sendiri. dan masalahnya sendiri. Iya, seperti tingkat apa kesalahan itu sampai ke situ-situ. Sehingga satu-satunya jalan, satu-satunya pintu adalah lewat muktamar luar biasa. Andai kata itu yang dipersoalkan Nah, pelanggaran. sebelum sampai ke muktamar luar biasa berarti ya, ke mediasi kita harus ada kita mediasi nggak usah dulu ya? sampai situlah. Oh. Sampai ke situlah. Jadi Ya. ada mediasi dulu untuk memastikan kalau memang Nanti ini kita kalau kategorinya sudah berat. itu nanti ya kita atur muktamar tapi enggak mempersoalkan itulah. Ya, mereka kasarnya cacat moral misalnya. Kalau ya benar ada kesalahan cacat moral, tapi sudah dimakzul. Oh, bukan itu ya. Terus lewat muktamar luar biasa ada pergantian pengurusan baru kan begitu. Andai kata tidak bisa Andai kata tidak bisa dicara dengan secara cara yang islah. soft landing. Soft landing. Ya terpaksa muktamar luar biasa. Sudah artinya itu sudah Tapi kalau muktamar luar biasa dan ada pergantian kan juga pemakzulan juga ya. di pemakzulan itu kan ada pemecatan. Kalau ini kan tidak ada pemecatan. Oh, ini bedanya. Iya. Ya kan? Jadi lewat forum yang Ya, apa namanya? Forum islah. Yang memberi mandat itu berkumpul lagi kan Iya, gitu. Iya, betul. Membicarakan ini. Iya, seperti itu. Tapi kalau sikap Kiai Ma'ruf sendiri terhadap kesalahan yang dilakukan atau dituduhkan pada ketua umum memang fatal nggak ya? Ya, menurut saya masih harus ditabayun, mesti ada. Ya, belum tentu itu fatal betul bahwa ada kesalahan, tapi belum tentu sampai kepada tingkat pemakzulan. Ya kan gitu. Ya, Kiai kan sudah ya boleh dibilang ya kita nih. Saya tahu Kiai dulu waktu saya wartawan Tempo ya ngeliput di PBNU, Kiai Ma'ruf itu dari Katib Suriah ya. Saya ini ranting Ansor. Awalnya dari mana ya karirnya dulu ya? Ketua ranting Ansor. Ketua ranting Ansor, bayangin coba. Tahun berapa itu dulu? Dan saya sudah mengikuti muktamar sejak Bandung, Muktamar Bandung, muktamar Surabaya, terus Surabaya, muktamar Semarang, dan seterusnya. Waduh. Jadi Dan saya sudah aktif di NU sejak NU Partai. Saya anggota DPRD DKI Jakarta, Partai NU, umur saya 28 tahun, dan saya ketua fraksi golongan Islam, 71. Ini tidak diragukan lagi ke NU-annya sudah. Ya kan ya? Saya sudah ikuti NU dari dulu. Saya pernah ikut Mbah Wahab, Mbah Bisri, sudah ikut saya. Oh, pernah berguru ke Mbah Wahab dan Mbah Bisri dulu? Ya, ikut dalam organisasi. Organisasi ya? Iya. Oke. Kalau saya mondoknya kan di Tebuireng saya. Oh, ya. Saya kan santri Tebuireng. Oh, dari Tebuireng terus kemana ya? Ya kemana-mana macam-macam udah. Kalau Tanara? Iya, tempat saya. Tempatnya. Ya, jadi, aduh. Orang ada yang nanya ya. Ini kok tiba-tiba muncul mustasyar begini, ini
Ya karena keprihatinan. Keprihatinan Situasi atau, yang kayak seperti itu kan membahayakan. atau bisa jadi kekuatan alternatif ini? Tidak akan jadi kekuatan alternatif. Ini Cuman seruan kekuatan moral yang ya? mendamaikan saja. Mendamaikan dan menjaga supaya NU tidak mengalami keretakan. Soalnya gini, dalam apa persepsi yang agak konspiratif itu, ini ada kekuatan satu Rois Am, kekuatan kedua kekuatan dari ketum, ada lagi kekuatan baru ini yang ketiga ini. Ya, kekuatan juru damai. Juru damai, bukan kekuatan tuh, kekuatan membuat kekuatan. Ada yang bilang, nah ini kan Kiai Ma'ruf begini kan kepengen jadi Rois Am juga gitu. Untuk apa saya jadi Rois? Saya sudah mundur dari ketua umum MUI. Saya sudah mundur dari ketua Dewan Suro PKB. Saya mau jalan itu buat saya sudah bukan jalan saya lagi. Syadid tazahum, kredit itu jalan. Saya lagi menempuh jalan sunyi yang tidak dalam itu. Kenapa saya harus mengambil jalan yang kredit begitu? Kiai Ma'ruf Amin sudah menempuh jalan sunyi. Iya. Ngapain repot-repot Iya. cari jalan yang kredit kayak gitu ya? Iya. Udah selesai ya. Sudah selesai. Oh. Saya jalur kultural saya. Bukan lagi jalur struktural lagi. Tapi kalau nanti muktamar atau muktamirin suatu saat minta, Kalau ya, saya boleh bisa nolak, saya nolak. Saya biarlah di jalur sunyi saja. Iya. Tidak jalur kredit. Tidak jalur kredit. Iya, tidak yang syadid dan tazahum. Terus ya biasanya terhadap kalau ada kemelut konflik di tubuh organisasi, termasuk dari Nahdlatul Ulama, ini pada akhirnya tuh nanti pemerintah turun tangan. Ya kita harapkan jangan sampai kita itu diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa kita itu menyelesaikan diri kita sendiri, melalui kita sendiri, kesadaran sendiri. Jangan kita minta pemerintah ngurusin kita. Kita yang ngurusin pemerintah. Nah, jangan kebalik. Ya. Terbalik. Kok malah kita minta pemerintah ngurusin kita? Biasanya kan gitu tradisinya. Nah, itu tradisi yang tidak baik. Ya kan, udah ruwet, akhirnya pemerintah penguasa yang turun. NU itu kan jadi jangkar negara. Harus menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan. Kalau terjadi apa-apa, NU lah yang menjadi. Iya. Yai kan dekat sama Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, Ketua Tanfidz. Kemudian sama Rois Am kan juga bukan orang lama, sama Kiai Miftahul Ahyar. Tapi saya kan tidak akan memihak siapapun. Enggak, maksud saya, apa nggak sempat ditelepon atau kontak-kontak sama ikan sudah. mereka Jadi berdua? sebelum mengambil keputusan itu, Iya. salah seorang ketua PBNU, Zulfa itu minta pendapat saya. Saya bilang jangan. Islah saja. Kalau tidak bisa islah, cepat muktamar, selesaikan di muktamar. Jangan melakukan pemecatan. Si Zulfa yang PLT itu atau calon ketua? Saya bilang jangan melakukan pemecatan, bermasalah. Tapi tidak didengarkan. Aduh. Mungkin saya bukan Syekhin Basir, seorang guru yang waskito, bukan. Sabar. Jadi mungkin saya bukan guru yang waskito, sehingga tidak dia diapain. Mahjuran. Iya, tapi kotanya kan cuma sama Zulfa. Loh, iya kan, Zulfa kesini kan diutus. Minta pendapat saya. Diutus siapa beliau itu? Itu dari Surya itu. Sama Kiai Miftah nggak pernah kontak-kontakan ya? Ya enggak. Jadi saya sudah pesen lewat Zulfa dan dia datang minta pendapat saya, katanya suruh minta pendapat saya. Saya bilang jangan ada pemecatan, bermasalah itu. Zulfa itu ponakannya ya? Saya ponakan saya, tapi kan dia tidak nurut saya. Tidak nurut tapi? Iya. Waduh. Jadi kalau saya tidak akan merestui siapapun. Ya. Jangankan ponakan, anak saya kalau juga tidak sesuai jalan saya tidak akan restui. Oh, itu benar. Ya. Baik, Yai. Jelas ya. Jelas nih. Jadi jelas. Mungkin perlu disampaikan Yai kepada seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Ya, kepada seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama saya harap bahwa kita itu sebenarnya para syuriah, para mustasyar itu ingin menjaga NU ini supaya jangan sampai ada
penurunan Rais A, ketua umum, melalui cara yang tidak terhormat, tidak bermartabat, pemakzulan, tapi supaya jalan-jalan itu melalui soft landing yang baik, tidak menimbulkan tafarruq, taghadub, takhasum, yang itu saya kira tidak akan membawa manfaat dan maslahat. Jadi kalaupun itu harus terjadi, ya caranya dengan baik. Itulah yang dimaksud kenapa para mustasyar, para sesepuh ikut coba menengahi masalah ini supaya terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan masih ada jalan ya. Karena itu semua warga Nahdlatul Ulama supaya berdoa terus mendukung upaya-upaya para mustasyar dan para kiai sepuh untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi. Itu saya kira itu. Ya. Baik Yai, ini di akhir perbincangan kita Yai, mungkin perlu kita berdoa untuk supaya dua kepentingan. Satu, supaya kemelut ini segera berakhir di tubuh Nahdlatul Ulama. Yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang ditimpa bencana musibah banjir bandang di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Yai, ya kita doalah. Yai. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بركة الفاتحة وكرمة الفاتحة وعظمة الفاتحة وشفاعة الفاتحة ونور الفاتحة وسر الفاتحة اللهم يسر بها أمورنا وبلغ بها مرادنا وحصل بها مقاصدنا واقضي بها حاجاتنا واقضي حاجاتنا وأصلح بها جميع أمورنا أمور ديننا أمور دنيانا اللهم نستودعك وبركة الفاتحة نستودعك ونستحفظك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبلدتنا إندونيسيا وجمعيتنا نهضة العلماء ونستحفظك نهضة العلماء علماءها وزعماءها ورؤساءها ورجالها وجميع أعضائها عن التفرق والتغاضب والتخاصم اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد آمين. وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير آمين. ونستعوذك بلدتنا إندونيسيا وإخواننا الذي في Aceh وسمترا Utara وسمترا Barat اللهم اجعل من الصابرين لما أصابهم من هذه المصيبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين. Demikian sahabat Vibrasi, bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya Wahyu Muryadi dari Vibrasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.